warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivalia Irfana dan rekan saya Amanda Musifah. Kami dari Bimbingan Penyuluhan Islam 2A, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarifiyatullah Jakarta, ingin mempresentasikan makalah yang kami buat dalam bentuk PPT ini dalam mata kuliah Islam Ilmu Pengetahuan. Mengapa judul Islam dan ilmu pengetahuan perlu dibahas? Yang pertama, Islam bukan hanya sekedar tentang ritual dan ibadah, tetapi tentang ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran. Yang kedua, di era modern ini banyak sekali tantangan dan pertanyaan baru yang muncul, seperti halnya kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Yang ketiga, memahami keselarasan antara Islam dan ilmu pengetahuan dapat memperkuat keyakinan kita terhadap agama Islam. Dan yang terakhir, Islam sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Kaitan antara ayat-ayat Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Salah satu keistimewaan Islam yang menjadikannya agama yang benar adalah keselarasannya dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, penuh dengan ilmu pengetahuan dan ajaran hidup yang relevan. Keberadaan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran merupakan anugerah bagi manusia. Keterkaitan Al-Quran dengan sains dan ilmu pengetahuan menjadikannya istimewa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam agama Islam. Lebih jelasnya, Islam menekankan keselarasan antara ajaran dengan ilmu pengetahuan. Manusia terus berusaha mencari dan memahami berbagai hal di dunia ini melalui ilmu pengetahuan. Ilmu ini memberikan pengetahuan yang pasti dengan fokus dalam bidang tertentu, dan keterbatasannya justru menjadikan semakin kuat. Contohnya, Nabi Muhammad SAW menggunakan strategi perang parit dari Persia saat perang Khandaq dan menemukan meriam pertama di masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Islam pun mendorong penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga kemajuan pesat terjadi di era tersebut. Al-Quran memuliakan ilmu pengetahuan dan menjadikannya salah satu keistimewaan manusia yang membedakannya dari makhluk lain. Dengan ilmu, manusia menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Al-Quran pun meyakini bahwa manusia memiliki potensi luar biasa untuk menimba dan mengembangkan ilmu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan dengan banyaknya ayat yang mendorong manusia untuk mencari ilmu dengan berbagai cara. Salah satu contohnya adalah surat Al-Mujadalah ayat 11 yang menjelaskan bahwa orang-orang beriman dan berilmu akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit membahas teknologi dan inovasi dalam pengertian modern, terdapat ayat-ayat dan petunjuk yang mengandung prinsip-prinsip yang dapat dikaitkan dengan kedua bidang tersebut. Dengan pemahaman dan penafsiran yang mendalam, kita dapat menemukan relevansi Al-Quran dengan kemajuan teknologi dan inovasi di masa kini. Oke, selanjutnya, Islamisasi ilmu pengetahuan suatu poin penting. Islam dan sains telah terjadi erat sejak lama. Pertama, Al-Quran menunjukkan semangat untuk Islamisasi pengetahuan dengan menjadikan Allah sebagai sumber ilmu utama. Jadi guys, pada masa kelahiran Islam, ilmu pengetahuan kan berkembang pesat dengan banyaknya saudara muslim menerjemahkan buku-buku dari berbagai bahasa dan memberikan kontribusi besar bagi dunia. Hingga sekarang loh guys, Islam menganjurkan umat muslim untuk menuntut ilmu tanpa batas, baik ilmu agama maupun non-agama. Jadi, perspektif Islam terhadap sains kontemporer mendukung Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai kebutuhan dalam pengembangan pendidikan Islam. Wahyu dalam Islam merupakan sumber ilmu, sedangkan ilmu agama seperti kedokteran, matematika, dan lain sebagainya itu termasuk fardu kifayah untuk kita pelajari. Kemajuan di Barat juga dipengaruhi oleh kontribusi peradaban Islam pada pertengahan dengan banyak ilmuwan muslim yang menerjemahkan karya-karya penting. Jadi kesimpulannya, Islamisasi itu ilmu pengetahuan merupakan hal yang penting dalam Islam dengan wahyu sebagai sumber utama dan ilmu agama sebagai pelengkapnya.
Interpretasi ilmiah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Memahami ayat-ayat Al-Quran tentang teknologi dan inovasi di zaman modern ini membutuhkan penafsiran yang cermat dan kontekstual. Interpretasi ayat-ayat ini harus dilakukan dengan berbagai mempertimbangkan perspektif, konteks sejarah, dan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas. Ayat-ayat Al-Quran mendorong umat Islam untuk aktif dalam mempelajari, mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan menemukan solusi berbagai tantangan yang dihadapi manusia. Al-Quran menekankan pentingnya keseimbangan dalam kemajuan teknologi Islam. Perkembangan teknologi harus difokuskan pada kemaslahatan umat manusia dengan tetap memperlihatkan kelestarian lingkungan dan norma sosial. Meskipun Al-Quran tidak secara langsung membahas teknologi modern, nilai-nilai dan ajaran etikanya dapat diterapkan pada konsep masa kini. Selanjutnya, implikasi dari keterkaitan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern serta perspektif Islam terhadap ilmu pengetahuan kontemporer. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan Al-Quran memberikan landasan spiritual dan etis bagi umat Islam untuk mengeksplorasi dan mengimbangi ilmu pengetahuan. Dengan memahami bahwa Al-Quran dan ilmu pengetahuan itu tidak saling bertentangan, umat Islam didorong untuk aktif dalam peneliti dan inovasi untuk kesejahteraan manusia. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran. Implikasi ini menekankan pentingnya pendidikan dalam Islam, baik pendidikan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Ayat-ayat Al-Quran yang mendorong pembelajaran dan pemikiran kritis memotivasi umat Islam untuk terus menuntut ilmu sepanjang hayat. Yang ketiga, keterbukaan terhadap pengetahuan. Perspektif Islam yang menganjurkan keterbukaan terhadap pengetahuan dari berbagai sumber menginspirasi umat Islam untuk belajar dari ilmu pengetahuan modern serta memperoleh pengetahuan dari berbagai budaya dan tradisi. Dan yang terakhir, penafsiran ilmiah terhadap Al-Quran. Pendekatan tafsir ilmiah terhadap Al-Quran seperti yang disebutkan sebelumnya dari implikasi memungkinkan umat Islam untuk memahami pesan-pesan Al-Quran dalam konteks ilmu pengetahuan modern sehingga memfasilitasi dialog antar agama dan sains. Oke, kesimpulannya adalah ilmu pengetahuan adalah usaha untuk menyelidiki, menemukan, dan memahami kenyataan manusia dari berbagai segi. Ilmu memberikan kepastian untuk melalui batasan lingkupnya. Sebagaimana dikatakan oleh Eva Iriani, dalam Al-Quran manusia memiliki potensi untuk menyerap dan mengembangkan ilmu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Al-Alaq ayat 1-5, dan Al-Baqarah ayat 164. Dalam Islam, pengetahuan sains telah dikenal sejak masa dinasti Abbasiyah yang menghasilkan banyak cendekiawan. Jadi pada saat itu masyarakat Arab sangat giat untuk menerjemahkan buku-buku. Salah satu penafsiran Al-Quran yang didasarkan pada sains kontemporer adalah Al-Tafsir Al-Ilmi. Tafsir tersebut berpendapat bahwa Al-Quran mendahului ilmu pengetahuan saat ini dan tidak mungkin bertentangan dengannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kini dikuasai peradaban barat. Namun, Islam tidak menghambat kemajuan ini. Islam memandang segala sesuatu mubah kecuali ada nas atau dalil yang melarangnya. Produk teknologi seperti televisi dan alat komunikasi bisa bermanfaat jika digunakan dengan baik, tetapi dapat membawa dosa jika digunakan untuk kesenangan semata, untuk bermaksiat dan lain sebagainya. Islam tidak bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern selama sesuai dengan dasar Al-Quran. Kemajuan sains dan teknologi mempermudah kehidupan manusia, sedangkan ilmu adalah sumber teknologi, sedangkan teknologi adalah penerapan ilmu yang mendorong kemajuan. Al-Quran menyediakan dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, tafsir ilmiah atau tafsir ilmiah adalah jenis penafsiran Al-Quran yang didasarkan pada ilmu pengetahuan kontemporer. Nah, jadi penafsiran ini menekankan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan sains saat ini dan dapat diinterpretasikan secara ilmiah, sesuai dengan perkembangan pengetahuan manusia. Hal ini penting dalam konteks penafsiran Al-Quran karena memungkinkan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman yang lebih holistik dan relevan dengan konteks zaman sekarang. Nah, misalnya kan di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang pembuatan manusia dari darah, dari
terus menjadi tulang berulang gitu. Nah, di tafsir ilmiah lagi dijelaskan secara sains yang akan diterima oleh orang non muslim. Jadi sangat tafsir ilmiah dan Al-Quran itu sangat berhubungan gitu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Meriza Nur Khalifah dengan NIM 029. Pertanyaannya, bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan dan bagaimana integrasi antara ilmu pengetahuan dan pandangan Islam? Jawabannya adalah Islam memandang ilmu pengetahuan dengan sangat mulia dan penting. Hal ini dibuktikan dengan beberapa dalil Al-Quran. Banyak ayat dalam Al-Quran yang mendorong umat Islam untuk mencari ilmu pengetahuan seperti Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah telah meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Di antara kamu dan orang-orang yang beriman diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Islam memandang ilmu pengetahuan berbagai alat untuk memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bekal untuk hidup di dunia dan di akhirat. Umat Islam diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Selanjutnya, integrasi ilmu pengetahuan dan pandangan Islam berarti memadukan keduanya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini juga dapat dilakukan dengan berbagai dua cara. Yang pertama, memahami ilmu pengetahuan dalam kerangka Islam. Kita harus memahami ilmu pengetahuan dengan menggunakan perspektif Islam. Hal ini berarti kita harus mencari ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan harus digunakan untuk kebaikan. Dan yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam. Kita harus terus mengembangkan ilmu pengetahuan Islam. Hal ini juga dapat dilakukan dengan melakukan penelitian dari berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti teologi, hukum Islam, dan sejarah Islam. Jadi, integrasi ilmu pengetahuan dan pandangan Islam itu juga sangat penting untuk membangun peradaban Islam yang maju dan bermoral. Dengan memadukan keduanya, kita juga dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi umat manusia. Terima kasih.